Kalau Suzuki mau bawa desain ini ke Indonesia, fix pasti bakal jadi laris banget, geng. Ciao, bentornato nel canale Automotive Centeris. Hello geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya, geng. Dan semoga di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya, geng. Dan untuk persaingan skutik entry level kelas 110, 115 ataupun 125 cc di Indonesia nampaknya kurang greget ya guys ya, karena kita tahu Honda itu mendominasi dengan Honda Beat-nya di kelas entry level begitu geng. Terlalu dominan kayaknya guys ya, kita banyak lihatlah motor-motor Matic di Indonesia itu banyak berseliweran itu ya Honda Beat ataupun ya Beat lah, Vario mungkin Vario 125. Ya mungkin Suzuki itu bisa mengimbangi dengan Next-nya ya guys ya, ataupun Yamaha itu dengan Yamaha Gear-nya yang notabene di 125 cc begitu. Dan sebenarnya untuk head to head ketiga motor ini itu punya dimensi motor yang hampir sama ya guys ya untuk ukurannya begitu. Dan ini sih geng, sebenarnya Suzuki melalui Hoju-nya merupakan apa ya? Ya kayak mitranya mereka gitulah geng, mitra mereka dari Cina gitu ya. Mereka itu sebenarnya punya desain yang bisa menjadi cikal bakal kalau Suzuki itu mau meraciknya kembali dan dimasukkan ke Indonesia. Dan ini tampilan dari motor ini itu bisa dibilang futuristik banget loh geng. Ya mungkin ada selera kita yang suka motor retro ataupun motor yang bernuansa matic crossover ataupun sport gitu ya guys ya. Nah kalau yang di sini Hoju VX125 ini merupakan motor yang pendekatannya itu kayak motor-motor futuristik gitu kan. Jadi bentuknya itu memang kayak kelihatan futuristik begitu. Nah, kita lihat untuk di sini ya guys ya. Untuk pendekatan dan dimensinya itu sebenarnya ya mirip-mirip sama Honda Beat ataupun Suzuki Next2 ataupun Yamaha gitu ya guys ya. Nggak terlalu berbeda jauh begitu, geng. Dan untuk bentuknya sendiri kayak gini, geng. Sebenarnya bentuknya ini cukup sporty ya guys ya, dengan banyak lekukan-lekukan sama sudut-sudut yang memanjang dan kayak perpaduan pertumpuk-tumpukan gitu ya geng. Pendekatannya ini lebih mirip sama Beat sih sebenarnya. Untuk lampu utamanya cukup gede dengan single lamp begitu ya guys ya. Jadi lampu utama sampai lampu seinnya itu bergabung begitu geng. Dan untuk kaki-kakinya sendiri menggunakan yang depan itu masih teleskopik. Dan untuk tampilannya kayak gini, untuk di area visornya bentuknya itu sebenarnya ya bisa dikatakan mirip Beat ataupun mirip Yamaha Frigo. Dan di bawahnya itu ada lambang Hoju-nya warna hitam dengan ada sedikit aksen lekukan di bawah dan di tengahnya itu geng. Dan untuk lampu utamanya sendiri juga bentuknya cukup bagus ya guys ya, cukup unik lah begitu, futuristik banget. Pendekatannya itu ya mirip-mirip sama Frigo ataupun seperti Honda Beat begitu geng. Dan untuk masalah dapur pacunya sendiri masih menggunakan mesinnya itu 1 silinder 4 tak berpendingin udara, tentu aja udah fuel injection dengan 124 cc, mampu memutahkan daya itu sebesar 6,6 kW di putaran 7.500 rpm geng, serta torsi maksimalnya itu di 10 Nm pada putaran 5.000 rpm. Menggunakan ban depannya itu 90/90 dengan ringnya itu 12, yang depan remnya itu udah cakram dan yang belakang itu menggunakan single shock. Ukuran bannya itu di 100/90 dengan ukuran bannya itu menggunakan velg berukuran 10 inch dengan pengereman yang masih tromol geng. Jadi ini merupakan Hoju ya guys ya. Hoju itu bisa dikatakan mitra dagang dari Suzuki geng. Jadi Hoju itu berdomisilinya itu di Cina. Jadi ya mereka itu sering berkolaborasi menghasilkan motor-motor yang bisa dikatakan itu unik sama ya futuris lah. Ya walaupun ini bisa dikatakan barang dari Cina, tapi mereka itu udah merambah pasar-pasar Eropa dan Asia tentu aja geng. Nggak bisa dilihat sebelah mata gitu kan, mentang-mentang Cina begitu ya. Tapi ini fiturnya pun juga cukup menarik ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk panel instrumennya udah full digital. Dan ini geng yang aku bilang ini mirip sama Honda Beat ya, dari pendekatan stop lampnya ini geng mengingatkan kita sama generasi Beat yang terakhir ya guys ya. Bentuknya ini untuk
mika merahnya itu hampir mirip ya guys ya, dengan dikelilingi diapit sama lampu sennya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Mirip kan geng sama si Honda Beat yang versi terakhir, hampir mirip lah bisa dikatakan begitu ya gengs ya. Dan untuk dimensinya memang mirip-mirip sama Beat, mirip-mirip sama Next 2 ataupun sama Yamaha Gear ya guys ya, dengan menggunakan dek rata geng, tentu aja geng. Dan kenapa ya guys ya, Suzuki nggak mau mengaplikasikan desainnya ini untuk dibawa ke Indonesia ya guys ya. Ya mungkin ada aturan atau kesepakatan sendiri yang kita nggak tahu ya guys ya, tentu aja terkait produk-produknya ini. Semisal Saluto yang ada di Taiwan itu desainnya itu cakep bener, itu gila itu geng. Desain yang bener-bener nyerempet banget sama motor-motor Eropa ataupun Festik gitu ya, Fastmat begitu ya guys ya. Tapi entah kenapa itu emang sulit banget dimasukkan ke Indonesia. Ya mungkin karena ada regulasi, aturan atau kesepakatan lain yang memang udah disepakati di kedua belah pihak mungkin ya guys ya. Tapi seandainya Suzuki mau ya misal mengambil intisari dari desain ini dan dibawa ke Indonesia gitu, ya bisa aja ini menjadi sesuatu yang mungkin bisa meramaikan lagi ya geng ya, hasanah per skutik entry level di Indonesia gitu ya guys ya. Dan mungkin cukup sekian dulu video pembicaraan kita tentang Hoju VX125. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata pengucapan atau tipe-tipe mulut dalam menyampaikan informasi. Makasih banget kalian udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, geng. Dah.